Assalamualaikum manittaba'al huda, pemirsa Bahrul Hamid. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit semoga disembuhkan Allah, yang dalam kesusahan semoga diberi kemudahan, kelapangan dan solusi. Dan yang mencari jodoh semoga segera dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pemirsa, masih bersama Ustaz Zulkabri, kita akan berbincang-bincang seputar strategi membumikan Al-Quran sebagai ilmu peradaban. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz sekarang? Alhamdulillah sehat. Semoga Allah selalu bersama kita dalam perjalanan jihad ini, membangun kesadaran umat. Amin. Ya Rabbal Alamin. By the way, berbicara Al-Quran satu ideologi, apakah Pancasila sebagai ideologi bangsa kita harus diganti, Ustaz? Oh, tidak perlu. Pancasila sebagai ideologi bangsa ini sudah mewakili ilmu ideologi yang diajarkan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah mengeluarkan ke Madinah dari Al-Quran, itulah para ulama di negeri ini sebagai pendiri bangsa mengeluarkan butiran-butiran Pancasila dari Al-Quran atas hidayah Allah. Kalau bukan karena hidayah Allah, ulama kita tidak akan bisa melahirkan Pancasila. Itu sebabnya apa yang tertulis di Pancasila itu tidak ada ulama kemudian bisa menyusun seindah dan setinggi falsafah yang terkandung di situ. Maaf Ustaz, memangnya butiran-butiran Pancasila itu merupakan ideologi yang dikeluarkan dari Al-Quran? Iya, memang. Mari kita lihat. Contohnya sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Al-Quran terhukum dengan kalimat La ilaha illallah. Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah kepada manusia untuk mengajak manusia agar mempertuhankan Allah saja? Misalnya dalam surat ke-21, surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak mengutus seorang utusan pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka mengabdilah. Dan kalimat tauhid ini mengandung dua kalimat syahadat. Itu syahadat Allah atau syahadat tauhid, la ilaha illallah, dan kedua adalah syahadat Rasul. Karena mengilahkan Allah itu dituntun oleh Rasulullah. Tersembunyi dalam surat yang ketiga ayat ke-31 Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka jelas sila yang pertama merupakan inti dari diturunkannya Al-Quran dan diutusnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukankah Rasulullah diutus untuk menciptakan kehidupan yang penuh kasih sayang di muka bumi ini? Sebagaimana surat 21 Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bukankah Rasulullah diutus dengan Al-Quran ini untuk menciptakan peradaban yang penuh dengan kasih sayang di muka bumi ini? Bagaimana ayat yang sudah dibacakan tadi, surat 1 ayat 7, surat Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk membangun peradaban yang penuh kasih sayang. Makanya di surat Qasas, surat 28 ayat 77, Allah memerintahkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, wa la tabghil fasada fil ardh, innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kamu sebagaimana berbuat baik yang telah Allah ajarkan kepadamu. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Allah sungguh tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan. Ustaz, berarti yang ini bukan untuk bangsa Indonesia? Iya,
Maksudnya? Maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab bukan untuk manusia bangsa Indonesia saja, tetapi juga seluruh manusia di dunia termasuk lingkungannya. Betul, tepat sekali. Makna ini itu merupakan konsep kemanusiaan tidak hanya untuk bangsa Indonesia. Makanya dibunyikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Coba bacakan, Pak Rid. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian disebutkan yang kedua, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu. Nah, ideologi ini diimplementasikan dalam bentuk politik luar negeri bangsa kita, yaitu bebas aktif. Bebas masuk ke negeri orang lain untuk memberikan bantuan-bantuan hak-hak manusia dan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Terus bagaimana dengan sila yang ketiga, Ustaz? Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Bukankah dalam Al-Quran surat yang ke-8 Anfal ayat 46 disebutkan, wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabari wasbiru innallaha ma'as. Taatilah ajaran Allah yang disampaikan Rasulnya. Jangan kamu berbantah-bantahan, nanti hilang kekuatan. Untuk itu bersabarlah terhadap perilaku-perilaku yang merongrong persatuan. Dan sesungguhnya Allah sama orang yang sabar. Yang kedua, di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ. Jangan kalian berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada kalian Al-Quran untuk menjelaskan betapa pentingnya persatuan. Karena bagi orang yang berpecah belah itu telah disediakan azab yang besar. Ini adalah gambaran dari sila yang ketiga. Sementara sila yang keempat, yakni apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini juga merupakan intisari dari Al-Quran surat 4 ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar memberikan amanah kekuasaan kepada ahlinya. Jika kalian menghukum di antara manusia, maka hukumlah dengan adil. Allah mengajari kamu dengan Al-Quran ini sebagai pengajaran. Dan sesungguhnya Allah dengan Al-Quran ini maha membentuk tanggapan dan pandangan yang tinggi. Kemudian di dalam surat ke-42, surah ayat 38, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum sura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adapun orang-orang yang menyambut dakwah Allah, mereka mendirikan salat dan bermusyawarah dalam urusan di antara mereka serta menjadikan zakat sebagai perekonomian bangsa. Di dalam surat yang ke-4 An-Nisa ayat 59 menggambarkan bahwa tugas-tugas memakmurkan bumi dalam rangka pengabdian kepada Allah itu diwakilkan kepada wakil-wakil rakyat untuk mengatur berbagai macam urusan rakyat.
Sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah ajaran Allah dengan mentaati ajaran Allah yang disukakan Rasulnya melalui pemangku jabatan yang membantu urusan kita. Nah itu sila yang keempat. Sila yang kelima, tolong dibacakan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tugas umat Islam. Di dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat 143, Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Demikian kami jadikan kamu, wahai umat Islam, sebagai wasit di tengah-tengah peradaban manusia untuk membela hak-hak manusia, supaya Rasul dapat juga membela hak-hakmu di hadapan Allah. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan konsep Al-Quran. Adil, Islam adil kepada seluruh makhluk Allah. Tidak hanya manusia, tapi juga adil kepada binatang, pada tanaman, dan kepada lingkungan. Itu. Nah, di dalam surat yang kelima ayat 8 Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai mukmin, jadilah kalian pembela-pembela ajaran Allah, menegakkan keadilan karena Allah. Jangan kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah kalian, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha membentuk pandangan terhadap apa yang harusnya kamu bersikap atau bukan. Dalam surat yang ke-60 Al-Mumtahanah ayat 8, Islam mengajarkan adil kepada seluruh manusia, termasuk orang-orang yang berada di luar Islam atau dikenal dengan Muslim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kalian tidak dilarang berlaku adil kepada orang-orang di luar kalian yang tidak seagama dengan kalian, yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian sendiri, agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam urusan-urusan kemanusiaan, dan agar kalian berlaku adil terhadap mereka. Karena sesungguhnya Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat adil. Begitu, Pak Hari. Wah, ternyata benar-benar indah tentang ideologi Pancasila, Ustaz. Ya. Ini baru terang bagi saya. Ternyata begitu dalam makna yang terkandung di dalam butiran-butiran Pancasila itu. Andaikan semua insan bangsa Indonesia paham Pancasila, pasti makmurlah negeri ini. Pancasila menyangkut keutuhan NKRI, maka wajib pemerintah mewajibkan pembelajaran Pancasila di dunia pendidikan formal dan non-formal. Betul. Setiap pribadi bangsa Indonesia wajib membela Pancasila dan Undang-Undang 45 dari segala bentuk rongrongan siapapun walau nyawa taruhannya. Bagaimana dengan Ustaz? Betul. Setuju sekali. Memang itu yang harus kita lakukan. Pancasila sudah finish dan sudah final. Undang-Undang Dasar 45 sudah finish, sudah mencakup hak-hak manusia bangsa ini. Harus kita pertahankan. Oke pemirsa, mari kita pahami dan pahamkan Pancasila ini kepada setiap jiwa di Pancasila dan undang-undang dari pengkhianat-pengkhianatnya sesuai porsi dan posisi masing-masing walaupun nyawa taruhannya. Merdeka, merdeka, merdeka.